penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Pertama, menganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Tri Risma hari ini menjadi satu di antara 13 orang yang menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo 4 hari sebelum kita memperingati hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia. Bintang Jasa Utama diberikan pemerintah kepada warga sipil yang berjasa kepada bangsa dan negara yang berkecimpung di berbagai profesi. Risma adalah wali kota yang diakui banyak pihak telah mengubah wajah Surabaya. Kota metropolitan berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Ia berani menutup Gang Doli pada Juni 2014. Sebuah lokalisasi pelacuran yang konon merupakan tempat prostitusi paling besar se-Asia Tenggara. Yang lain banyak. Salah satunya, Risma mempercantik taman-taman di kota berusia 722 tahun ini. Taman Bungkul misalnya, kini disulap menjadi taman wisata kota yang nyaman. Dengan berbagai fasilitas di sana, Taman Bungkul tak pelak menyedot perhatian warga Surabaya. Pada 2013, PBB menganugerahkan The Asian Townscape Award kepada Taman Bungkul sebagai taman kota terbaik se-Asia. Di bawah kepemimpinan Risma, Surabaya meraih Adipura tahun 2011. Penghargaan tertinggi untuk kebersihan dan lingkungan kota tadi mampu dipertahankan hingga 2014. Risma bukan orang baru dalam mengurus taman dan kota. Jebolan arsitektur ITS ini pernah berkecimpung di Dinas Pertamanan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebelum menjadi wali kota Surabaya. Dunia internasional pun mengakui Risma. Tengoklah sejumlah penghargaan berikut. Penghargaan United Europe Award yang diraihnya April lalu diarak keliling kota. Apa yang dilakukan Risma membuat warganya cinta. Tri Risma hari ini diharapkan tetap memimpin Surabaya hingga 5 tahun mendatang. Ibu Risma, saya mengamati Anda mulai membangun Surabaya, mungkin karena Anda pernah menjadi Kepala Dinas Pertamanan. Yeah. Tetapi Anda memang mulai dari membuat taman kota, lalu kemudian kebersihan, kemudian kebersihan sungai dan seterusnya. Apa sebetulnya yang melatar belakangnya itu? Ya, bagi saya itu bukan sekedar taman. Bagi saya adalah itu ruang interaksi sosial. Karena selama ini antara yang miskin kemudian yang kaya itu tidak pernah ketemu. Ini akan bahaya kalau terjadi seperti itu di suatu kota. Karena kemudian akan timbul iri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ketemu antara orang tua dan remaja. Ini susah. Ketemu orang tua dengan remaja, kemudian dengan anak-anak, itu susah ketemunya. Remaja biasanya lepas gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang ini survei anak-anak remaja di Surabaya, mana tempat yang paling disengani? Itu di taman gitu. Nah, kemudian orang tua juga ada di situ karena kemudian bisa berolahraga, kemudian juga bisa berinteraksi. Nah, akhirnya kemudian ketemulah kelompok umur ini sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tapi orang kaya juga nggak mau ke taman kalau itu tidak nyaman gitu. Kemudian tidak bersih, kemudian tidak indah. Maka taman harus bersih, kemudian taman harus indah dan taman harus aman. Itu yang kita buat di Surabaya. Ibu mengatakan ini bukan sekedar taman, dan itu menjadi sesuatu karena itu adalah bagian dari interaksi sosial, di mana ruang publik di kota-kota itu sebetulnya sudah makin. Tentu ada pengaruhnya pada kehidupan sosial Surabaya kan. Kira-kira kalau ibu lihat semua orang merasa nyaman atau bagaimana begitu? Ya, sekarang ini kalau dulu orang Surabaya kan pemarah gitu kan. Betul. Temperamennya tinggi. Kemudian setelah itu juga warga Surabaya jadi kalau lalu lintas itu mereka saling potong gitu kan. Nah, kemudian ya kotor gitu. Sekarang ini warga Surabaya banyak tersenyum. Kemudian lebih sehat hidupnya dan kami sudah lebih teratur lalu lintasnya. Mohon maaf, mungkin kita bisa lihat juga secara kasat mata sekarang ini lalu lintas Surabaya sangat. Saya sering ke sana dan tidak macet seperti di sini. Ibu, ini pernah sampai pentingnya taman bagi Anda dan bagi masyarakat. Anda pernah marah. Coba kita lihat nih. Lihat itu, semua. Lihat itu
rusak semua. Sekian puluh tahun kita pun. Sekian puluh tahun kami bikin itu. Ngerti enggak? Itu semua uang rakyat. Ibu Risma, setelah lihat Ibu marah seperti itu, saya mengerti apa artinya taman seperti yang Anda jelaskan. Yeah. Kejadian begini dalam perasaan Anda pada waktu itu gimana? Saya cuman saat itu yang saya rasakan adalah ini tempat untuk masyarakat Surabaya ya saya selalu sampaikan kalau yang kaya bisa pergi ke tempat main, bisa pergi ke mall, bisa. Nah, yang miskin di mana gitu mereka bisa berrekreasi. Nah, kalau rusak mereka kemana gitu kan? Nah, itu aja yang waktu itu saya pikir. Tapi kemudian setelah saya lihat lagi jalan di tengah-tengah taman itu ada seperti saluran gitu. Yeah. Saya mikir ini saya masih bersyukur ya tidak ada korban gitu. Saya masih bersyukur seperti itu. Ibu, saya pernah diajak sama Pak Hairul Tanjung ketika masih menjadi Ketua Ken, lalu ketemu Ibu di rumah dinas di Wali Kota, dan kita mendengar Ibu tidak bosan mulai dari jam 8 sampai jam 1 malam hampir. Yang saya dengar pada waktu itu bahwa taman itu kemudian dilengkapi wifi, dilengkapi tempat duduk yang nyaman, lalu kemudian Anda punya CCTV begitu. Apa sebetulnya maksudnya? Jadi kalau wifi itu untuk merangsang anak-anak remaja untuk datang ke taman. Jadi kalau datang ke taman mereka saya bisa kontrol gitu. Saya bisa kontrol, mereka tidak melakukan hal-hal negatif karena mereka ada di situ. Kemudian kita kasih CCTV supaya kita juga bisa kontrol sehingga kami di Surabaya kenakalan remaja turun begitu. Turun. Kemudian juga berantem antar remaja itu juga turun akhirnya. Tapi sekarang saya mencoba nambah lagi taman dilengkapi dengan fasilitas olahraga. Olahraga. Jadi orang bisa jogging di situ. Main futsal. Saya buat standarnya seperti yang mereka bayar jadi standarnya rumput sintetisnya itu standarnya sama dengan yang mereka bayar supaya mereka tertarik. Kemudian lapangan basket juga standarnya yang standar kualitas pertandingan internasional gitu. Dengan harapan mereka juga tertarik lagi ke taman, kemudian mereka bisa berinteraksi. Ibu, sampai saking gemarnya Ibu pada taman ini ada gambar Ibu lagi ngapain di taman ini, coba kita lihat. Nah. Lagi menari di taman. Ibu memang suka menari apa nih? Kita punya tema di tiap taman. Tiap taman? Ya, tema taman ini memang saya didedikasikan untuk pekerja seni. Jadi di situ ada panggungnya untuk menari, kemudian ada tempat untuk melukis, kemudian tempat untuk menaruh karya-karya para seniman itu di situ kita berikan free untuk mereka bisa nampilkan itu karyanya. Ibu, ada taman lalu kemudian kota bersih, sungai bersih. Saya juga keliling, jadi karena dengar Ibu punya prestasi, saya sering keliling Surabaya dan memang sungainya bersih. Di balik cerita membersihkan kota, lalu kemudian membersihkan sungai plus taman tadi itu, orang kemudian merasa nyaman bukan tinggal di sebuah kota. Anda sudah puas dengan tingkat kenyamanan seperti sekarang di sana? Belum. Jadi saya sekarang lagi mencoba menurunkan suhu udara Surabaya. Jadi ini sudah, kalau dulu kita selalu di atas suhu udara Jakarta. Sekarang ini enggak, kita minimal sama, bahkan sekarang ini biasanya lebih rendah Surabaya. Sudah 2 tahun ini kita selalu sama atau lebih rendah Jakarta. Sekarang sudah lebih rendah, memang pohon-pohonnya sudah rindang. Iya, betul. Jadi tadi sebelum masuk ke sini Jakarta 33, kita Surabaya 31. Ibu belajar ini dari mana? Apakah perlu ke luar negeri untuk studi banding atau bagaimana? Enggak, saya akan belajar dari logika aja. Ya, saya belajar dari logika apa fungsi pohon, kemudian kalau bersih itu kenapa penyakit turun, itu dari logika aja. Saya mendengar nanti kalau pas ada pertemuan dengan termasuk dengan Pak Don ini saya bisa belajar. Nanti saya bawa ke sana gitu. Jadi tidak ada, tentu ada hubungannya dengan pendidikan Ibu sebagai arsitek bukan?
Jadi, tapi kan saya bukan hanya wali kota untuk bangun infrastruktur kota aja. Betul. Saya juga mau bangun manusianya. Betul. Di situ kan saya juga nggak belajar secara khusus tentang itu. Tapi saya belajar bagaimana, misalkan ada psikiater ngomong, saya coba dengerin. Saat ada psikolog ngomong dengan anak-anak, saya juga ikut dengerin. Kemudian, oh caranya begitu komunikasi dengan anak-anak PAUD gitu. Sehingga saya jelaskan mereka, misalkan untuk mengantisipasi adanya adanya gangguan untuk kepada anak-anak kecil gitu. Saya belajar dari mereka. Ibu seorang pelaksana pembangunan yang baik, tapi juga menjadi seorang pendengar yang baik. Ya. Lalu dari situ ada ilham untuk berbuat kan? Ada rasa empati untuk lihat. Ya, saya kira pemimpin yang baik adalah harus menjadi pendengar yang baik. Karena kalau nggak mau menjadi pendengar yang baik, maka susah kita. Seolah-olah diri kita paling mampu. Padahal nggak mungkin pemimpin bisa sendiri. Pemimpin harus bersama-sama. Artinya kita harus menghargai orang lain. Ibu kita tidak lagi. Iya, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali.